Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat malam. Pada di depan ini ya, pada di depan chat karena bentar lagi jam setengah 9 akan ada news ya. News CPI. Gimana mau trading atau tidak? Kalau saya sih masih menonton ya. Karena kalau di news ini banyak informasi ya. Di news ini banyak informasi. Ada yang mengatakan so akan naik, so akan turun, teman kalau lihat candle ya. Kita lihat candlenya aja. Malam. Sambil silakan kalau teman-teman mau trading news sih, saya sih enggak ya. Saya masih ini ya. CRTH1 hit target ya, Pak. Jadi teman-teman kalau kita analisa itu apalagi saat news ya, baiknya itu di mana D1 ya. Makanya saya bawa CAT-nya ini ya, teman. D1 kayak gini ini CAT-nya. Karena ini market kan lagi naik ya. Jadi kita pakai ini tujuannya bukan untuk mencari CRT-nya ya, tapi kita lihat continue atau enggak. Nah, kita ada kalau kita udah tetapkan C1 ya, ini kan kita udah ditarik garis tuh yang di time frame yang sebelumnya ya. Jadi daily sebelumnya yang hari Senin kita tarik itu bisa tarik atas atau bawah ya. Tapi ini kita nariknya dari bawah ke atas ya. Nah, di sini mungkin saya mau share tentang 50% candle C1 ya. Jadi teman-teman lihat tuh, ini kan udah kita tarik ya secara Fibo 50% candle yang kemarin ya. Dan 50% itu seperti mau di respect ya. Ini masih merah turun ya. Jadi kalau ingetin kembali kalau angka 50% itu angka psikologis ya. Kalau dia akan turun misalnya nanti ya breakout tapi breakout yang valid ya bukan hanya apa namanya istilahnya cuman break doang fast break tapi jadi ini kita tidak pastikan apakah naik atau turun cuman dari pergerakannya ini kan ada potensi naik soal ini. Tapi kan ceritanya sekarang katanya informasi di media CPI itu akan jadi nanti jam setengah 9 ada news CPI. Potensinya inflasi katanya. Jadi kalau inflasi itu berarti apa DXY USD itu akan naik. Kalau naik kan berarti pasangan lawannya itu turun seperti euro, kemudian GU ya. Nah, kalau currency biasanya berkorelasi positif. Tapi kalau SAU dia kadang tidak berkorelasi positif ya, karena pembentuk dari DXY itu ada mata uang ya 5 ya. GU, GBB, GU, EU, USDCHF, USDCBY dan USDCAD. Jadi kalau teman-teman pengen trading news ya lihat yang berkorelasi yang berhubungan langsung dengan DXY. Dengan SAU dia tidak terpengaruh kadang. Maka pernah ya SAU itu ketika dolar naik, SAU-nya naik juga. Harusnya kan turun karena SAU kan pasangan USD ya. Begitu juga gitu pernah itu. Ya, tapi ketika USD turun, SAU-nya juga naik juga gitu. Jadi kalau di trading di SAU sebetulnya ya sangat berisiko ya. Mendingan kalau mau trading di news itu di currency ya karena bisa kita teridentifikasi. Gitu. Sebenarnya malam ini saya mau sharing ini ya, sharing tentang money management ya. Tapi apakah waktunya tepat? Karena pada teman-teman pada
trading news ya. Saya sih kayaknya enggak. Karena emang sebagus metode kita, sepinter-pinternya kita, itu metode walaupun kita kuasai mungkin win rate-nya 100% ya. Kalau money manajemennya berantakan ya pas siap-siap aja ini bangkrut. Jadi kita nggak boleh ada ego ya. Makanya kadang kita butuh jaringan teman-teman yang berpengalaman ya. Ya saya juga sama, saya juga dalam proses ke situ ya. Karena emang selalu saya ulang ya, kesuksesan trading itu 3 hal ya, psikologi, money management, dan metode. Nah, alhamdulillah saya udah ketemu pola NCRT nih ya. Nah, tinggal masalahnya PR-nya itu di money management sama psikologi. Nah, kalau psikologi kan kemarin kita sudah bedah buku ya, bedah buku Trading Mission karangan Mark Douglas gitu ya. Yang ujungnya itu adalah mindset ya. Jadi muaranya itu ke mindset. Nah, kemarin di grup ada yang, Pak, kalau boleh sharing tentang manajemen ya, sama. Saya juga semoga sambil sharing juga belajar buat saya sendiri. Jadi harus jujur, manajemen saya juga masih belum begitu apa namanya sempurna ya. Banyak pas ya. Saya masih wait and see ya, wait and see di sini. Oke, saya buka dulu di. Kalau orang-orang sombong merasa percaya diri tuh siap-siap hancur sih. Kita nggak bisa menganggap kita paling pinter ya. Kadang ini teman-teman ya, eh, ini yang saya dapatkan ilmu ya dari beberapa orang, kemudian kita kombinasi gitu ya. Jadi kalau kita kan kemarin kan kita ngomongin tentang apa ya? Semangat Pak Iwan, semangat juga Bang Gustaf. Ini kalau kita di ntar kita save dulu ya ini biar aman ya. Nah ini di grup Pola NCT lagi banyak diskusi nih teman-teman di sini ya. Lagi pada rame. Nah ini teman-teman ya, sambil nunggu. Silakan teman-teman kalau tradingnya saya sih kayaknya masih ini ya. Saya masih percaya dengan statistik ya, statistik saya ya. Saya itu kalau trading di news selalu loss ya, selalu loss ya. Jadi kalaupun profit, jadi saya bukan bukan ya profit pernah gitu ya. Tapi kan kita kan dalam kan ini apa ya Mas, trading forex itu seperti yang kemarin saya sampaikan di ini adalah kita masuk ke dunia ketidakpastian ya. Yang perlu kita alat senjata masuk ke dunia ketidakpastian itu kayak kegelapan gitu ya. Kita hanya pakai probabilitas. Nah, probabilitasnya kita harus ukur evaluasi. Kalau saya sudah mengevaluasi, kalau saya trading di news, statistiknya itu di atas 90% saya loss. Jadi 10% profit tapi 90% loss. Jadi saya percaya dengan statistik gitu ya. Saya dengan angka-angka probabilitasnya. Jadi untuk saya ya, karakter saya itu kalau trading di news saya loss. Jadi saya tidak tergoda teman-teman yang mungkin pada profit yang banyak-banyak itu. Jadi kalau news ya, apalagi sekarang belum ada posisi ya. Kalau bisa kan news itu disiapin seminggu atau berapa hari sebelumnya gitu ya. Kalau sekarang masih blank, mendingan saya hanya nonton aja. Ya, nanti news jam 20.30 CPI, nonton aja. Jadi karena pertama juga apa ya, dengan tidak trading di news itu bagian untuk penyembuhan psikologi saya gitu ya. Kemarin kan psikologi saya kan udah, jadi kita jangan terlalu overconfident dan kita kalau bisa trading itu dengan metode dan rencana. Jadi masuknya kalau news itu semacam kayak ini ya, kayak bukan, saya nggak ngomong gambling ya, tapi membenarkan dari kayak semacam apa namanya ya, semacam spekulasi, spekulasi yang tinggi, volatility spekulasi ya.
Kita jadi kalau misalnya kita membiasakan trading tanpa data, statistik, kemudian ini, yang terjadi spekulasi, untung-untungan, dan saya nggak mau lagi. Karena nanti kalau misalnya saya trading news nih, kemudian profit ya, ini saya yang ngomongin, saya bukan teman-teman ya, profit ya, itu akan menciptakan kebiasaan buruk. Nanti news berikutnya kita akan ikut lagi gitu. Sedangkan saya udah ngitung ya, probabilitas saya itu ketika trading di news, jadi trading probabilitas itu bukan hanya pair ya, tapi momentum juga. Jadi momentum event seperti news sekarang ini, kalau saya analisa, saya tuh profitnya rendah gitu. Makanya daripada ini ya kita ngukur diri sendiri ya. Mendingan saya nggak usah trading, dan ya kan tadi pagi saya udah profit 150 pips ya, lumayan kan. Karena saya dulu gitu, pagi siang profit, malam dihajar news. Jadi percuma aja gitu. Sekarang lagi saya belajar menahan diri supaya tidak trading dan menikmati hasil profit yang tadi pagi. Ya, itu buat saya ya, bukan teman-teman. Terserah teman-teman mau trading ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Amir. Jadi apa, kalau saya tuh karena gini ya, mentor saya selalu bilang, jadi kalian ketika trading harus backtest, backtest, backtest itu. Backtest itu bukan hanya kita menguji metode kita win rate-nya berapa persen, tapi menguji psikologi kita gitu ya. Makanya ketika ketika kita backtest, kita kan kadang profit gitu ya, bener gitu ya. Tapi pas nyatanya kok enggak gitu, padahal itu kita udah ada backtestnya gitu. Itu masalah psikologi ya. Jadi 60% tuh kesuksesan itu di psikologi trading, 15% teknikal strategi ya. Nah, yang 15 dari tiga ini kan kalau saya udah mengambil metode pola NCRT sebagai metode saya, dan insya Allah semua tidak diubah-ubah ya. Ini aja, ya jatuh bangunnya di sini, kalau ada salah-salah loss misalnya ini kita evaluasi ya. Karena menurut saya metode pola NCRT itu benar-benar apa ya, dinamis ya. Ketika marketnya sedang continue ya pakai pola N. Tapi ketika marketnya lagi continue kemudian reversal, nah kita pakai NCR, pakai CRT. Itu aja. Nah, kalau pola N kan breakout, candle kejepit, sedangkan kalau CRT itu bagian dari ICT. Cuma tidak semua terminologi ICT saya masukkan dalam konsep supaya nanti, karena ada kan di strategi CRT ada banyak ya. Ada simple bullet, fair value gap, kemudian ada PO3 gitu ya, ada 8, ada banyak lah. Saya ngambil CRT dan beberapa yang konsep-konsep yang ada dalam ICT kita masukkan sebagian, jadi nggak semuanya. Bahkan AR itu salah satu praktisi CRT dengan istilahnya CRT TBS, dia menganggap bahwa CRT TBS itu lebih unggul dibandingkan ICT. Itu dia sangat fanatik banget dengan ini ya. Tapi saya sih ngikut ngikut walaupun belajar sama dia nggak fanatik lah. Ya kan selalu entry di TBS. Kalau saya tuh nyamannya di CISD. Karena ada praktisi CRT seperti Romeo TP itu tuh dia selalu entry di CISD. Karena CISD itu memang istilahnya entry tidak lebih dalam dibandingkan unicorn atau TBS ya. Jadi entry yang paling efisien tuh unicorn ya, bawah banget. Habis itu TBS, terus bawah di atas lagi CISD ya. Kalau saya sih merasa aman dan ini di CISD ya. Tapi teman-teman nggak mesti ikutin saya ya. Tinggal pilih aja mau unicorn atau pakai TBS, Turtle Body Shop atau CISD. Jadi ketika news ini ya, ini kan kita udah milih pola NCRT saya ya. Terserah kalau teman-teman mau ikut apa enggak ya, monggo aja. Saya sih udah membersihkan semua metode-metode yang sebelum-sebelumnya saya pelajari ya, yang pernah berbayar juga. Saya fokus di sini karena istilahnya kata mentor, kamu jangan ganti-ganti metode, pilih satu. Pilih satu, kalau salah-salah tinggal dievaluasi, backtest lagi. Jadi saya insya Allah pilih NCRT ya, semoga bisa seterusnya ini. Karena saya lihat potensinya besar. NCRT kan kita kan pengen goalsnya itu sebagai apa namanya, traders for living dan profit konsisten ya. Jadi momentum itu yang kita pilih-pilih dalam NCRT. Oke. Nah, ini kita tadi saya udah janji ya mau apa namanya,
mau sharing money management ya. Belajar money management di kan tadi kemarin psikologi trading udah ya. Nah, kita diskusi tentang 3 hukum money management dalam trading. Jadi tadi udah berapa persen ya? Apa nama potensi sekitar 25% ya. 15% ya. Sekitar 50%, 30% lah, sekitar 30% itu faktor kesuksesan dari money management. Money management apa sebetulnya? Money management itu pengelola risiko ya. Uang yang kita punya itu benar-benar kita jaga ya. Kita kelola supaya trading kita benar-benar kelola dengan baik. Karena sayang uang seberapapun yang mungkin kita anggap uang dingin itu uang loh. Ingat uang itu saluran penerimaannya sedikit ya dibandingkan pengeluaran. Pengeluaran kan kalau dijumlah tuh dibuat daftar masih banyak jumlah pengeluaran. Ya, contohnya saya itu income kan dari karyawan gitu ya. Tapi pengeluarannya buat anak kuliah, buat rumah, buat makan banyak banget. Atau sih ada lagi sebagian saya dari dividen saham gitu ya, atau profit dari ini dari forex gitu. Tapi kan hanya beberapa. Jadi kita jaga keuangan kita dengan money management khususnya dalam trading. Oke. Yang di grup siapa nih yang udah join ya? Baru 13 orang ya, nggak apa-apa sih. Ntar saya bilang dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi kenapa sih kita harus money management ya? Jadi ternyata di money management trading itu tiga teman-teman ya. Yang pertama itu adalah hukum bertahan. Yang kedua adalah kontrol risiko. Yang ketiga adalah hukum disiplin ya. Jadi ini semacam circle ya, cycle, siklus ya. Jadi tujuan pertama kita di trading itu pertama adalah bagaimana. Jadi kenapa sih money management? Karena supaya kita bertahan di bisnis trading ini. Karena kalau nggak money management, ya saya penganut money management ya. Saya bukan penganut full margin karena saya percaya para hedge fund yang kaya raya itu mereka menggunakan money management. Saya percaya itu sih. Jadi seperti James Simon atau George Soros atau siapa gitu kan, mereka pasti menggunakan money management. Kan kalau teman-teman belajar misalnya money management bagian pengukuran apa ya, manajemen risiko portofolio ya ada itu dengan ininya skemanya kalau teman-teman baca manajemen keuangan di S2 itu ada ininya. Itu ada namanya rata-rata tertimbang itu bagian dari manajemen juga. Jadi itu ilmunya ada. Ilmu manajemen ilmu manajemen itu ada konsepsinya, metode ilmiah ya. Nah, kalau misalnya full margin itu nggak ada gitu. Ya kalau saya sih masih percaya ilmu yang ada disiplin ilmunya gitu. Jadi yang pertama itu kita apa ya? Kenapa menggunakan money management adalah untuk bertahan ya teman-teman ya. Jadi uang yang kita miliki itu jangan sampai hilang gitu walaupun kita pengen cari duit gitu ya, jangan sampai hilang. Kita hanya apa mencoba bertahan gitu. Bertahan untuk tetap trading dan pelan-pelan mendapatkan income. Jadi dasar yang pertama itu adalah bertahan ya. Jadi akun kita hidup gitu. Jadi kalau akun kita hidup itu masih punya peluang, tapi kalau akunnya mati MC lagi ya selesai. Karena kalau kita sering loss sama MC, psikologi kita akan kenal teman. Psikologi kita akan kena pasti. Kita akan jadi apa ya? Antara dendam,
antara tidak percaya dengan bisnis forex ini gitu ya, akhirnya bahkan bisa anti forex gitu akhirnya. Padahal kita tujuan cari profit, makanya target pertama itu adalah seberapa kuat kita untuk bertahan di bisnis ini. Makanya di situ akunnya hidup masih punya peluang dibandingkan akunnya mati. Ya beberapa kali akun saya mati tuh. Ya jujur kalau beberapa itu MC loss, bahkan sengaja di MC-in, ternyata menyengajakan MC, maksudnya menyengajakan MC apa, SL-nya itu adalah MC-nya gitu ya. Itu adalah kebiasaan buruk dan itu harus diubah. Walaupun kita udah merelakan, misalnya kita punya uang 1 juta, kita pakai 0,1 lot gitu ya. Kita relain MC, itu ternyata kebiasaan buruk. Saya apa Mas? Berarti sama dong, saya ada kesamaannya. Itu saya loh, saya bukan cerita Mas Amir ya. Sebentar saya ke belakang dulu ya. Sorry. Oke, kita mau nonton aja ya. Nah, itu kita nggak bisa apa lakukan open posisi itu dengan harapan siapa tahu kejemput, siapa tahu profit, nggak bisa. Itu dasarnya hayalan, itu bukan trading yang profesional. Saya juga melakukan begitu ya. Ya kali aja ini pas news ini rezeki saya jadi orang kaya. Itu terus ya. Dengan modal misalnya langsung aja otot 0,1 saya niatin MC gitu ya. Ya jadinya kalau niatin MC ya MC beneran ternyata. Nggak bisa cara trading begitu gitu, untung-untungan spekulasi gitu. Kali-kali aja kejemput, kali nggak bisa. Karena kita tahu di news itu harga itu benar-benar sangat kenceng ya. Jadi gimana kita bertahan aja. Makanya udah banyak orang tuh kan, contohnya secara statistik ya. Trading di news ada yang 500 orang MC berjamaah ini. Jadi pelajaran, jadi kan itu suatu kegagalan orang lain. Kita juga sama, apalagi saya mengalami sendiri ya. Secara statistik, saya probabilitasnya kalau trading news loss. Jadi ngapain? Mendingan menikmati profit yang tadi pagi, kan udah cukup 150 pips itu sehari gitu, 150 pips bayangin. Oke ya, jadi yang pertama tuh hukum bertahan. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Hukum disiplin ya teman-teman. Bagaimana kita itu eh, menjadikan loss itu risikonya kecil dan konsisten. Misalnya 1% per trade gitu ya loss SL-nya gitu ya. Misalnya kita punya uang 1.000 dolar, 1% kita risikokan, 1% dari 1.000 dolar kan sekitar 10 dolar ya, 150 ribu. Ya kita itu kita risikokan itu. Dan itu disiplin. Dan disiplin itu hanya mudah kata-katanya dan tulisannya ya kita baca, tapi pelaksanaannya berat. Berat. Kita tergoda ya. Kita kan uang punya 1.000 dolar. Kalau mau kan kita 0,1 masih bisa ya. Tapi kan kalau mau 1% atau itu 0,01. Jadi ketika 1.000 dolar amannya kalau pakai risiko kecil. Karena di emas itu 100 pip tuh kurang, kadang kena SL 200 itu. 200 pip baru bisa aman. Itu kalau itu yang sudah punya metode ya. Apalagi yang nggak punya metode. Ya udah makin ini. Nah, yang ketiga adalah kontrol risiko ya. Jadi kita itu masih mending kena SL daripada ini MC. Kalau MC SL gede kita kan lawan ya, overload jadinya ya ini berantakan. Itu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat news, kita nonton aja. Kita lihat news ya. Apa menonton aja.
udah mulai bergerak teman-teman. Kalau mau saya senangnya lihat ini. Jadi ini hanya kita melihat ya, ini angka 50% itu adalah 50% itu adalah candle 50% dari C1. Apa candle ini ya, 50% yang kemarin. Kita lihat ya. Saya nggak trading ya teman-teman ya, hanya melihat aja. Nah, kalau ini di EU ya, EU lagi naik ya potensi turun, tapi ya kalau EU kan tahu sendiri gerakannya nggak begitu kencang dibandingkan SAU ya. Tapi probabilitasnya itu sebetulnya lebih tinggi. Lagi ya. Kalau silakan yang mau ini ya, saya nggak, saya nonton aja. Kadang-kadang nggak pancing ya, kita pengen trading, harapannya profit banyak. Nanti kalau misalnya kita jadi untung-untungan spekulasi. Kita lihat teman-teman, kita nonton nonton ini ya. Lihat newsnya ya. Nonton saja, semangat ya. Karena ini jadi dengan tidak trading ya teman-teman. Trading kan ada kita apa ya, kita pilih momentum ya. Dengan tidak trading juga itu bagian dari strategi kita juga. Karena kalau di news itu kan misalnya sekarang ya, ini kan ada lagi. Dan ingat ya kata-kata dari member Mas Steven tuh, market nggak akan kemana-mana kok. Kita tuh nggak ada kepentingan mau naik setinggi langit, kita ngikut aja kalau naik ya. Tapi kalau mau turun kita ngikut turun. Wih, seru nih teman-teman. Malam ketua, malam. Gimana kabarnya Mas Diablo? Udah join WA group kan ya? Mas ini wow. Jadi saya nggak seperti yang lain, wow. Jadi sensasinya emang besar di sini, tapi ya itu dikasih tahu mentor saya itu kebiasaan buruk. Kecuali teman-teman udah menyiapkan beberapa hari ya, jadi entry-nya itu udah sebelum-sebelumnya. Momentum ini saya ngambil panennya aja. Kita lihat di investing.com ya, ini beritanya gimana ya. Nah ini dia. Ya, jadi kalau trading di itu, itu ternyata nggak ada perbedaannya. Nggak sama semua itu. Jadi sebelumnya 0,3%, sekarang 0,3%. Kecuali sama, jadi ini nggak ada kenaikan, nggak ada keturunan gitu ya hasilnya. Infonya. Kayaknya nggak naik, nggak turun. Makanya kayaknya nggak begitu penting banget ya. Santai nih. Ayo, ayo. Mulai bergerak kencang. Ini teman-teman sekarang tinggal pilih mau pakai manajemen apa spekulasi ya. Terus ya kalau mau nyontok saya tuh karena udah melihat ya, saya itu setiap trading di news, saya evaluasi loss mulu. Tapi kalau saya lagi tenang gini, berarti saya milihnya itu aja. Berarti nggak jago trading, iya emang nggak apa, nggak jago, nggak jago saya akui. Saya mungkin bisa profit itu dalam keadaan tenang gitu, karakter saya. Jadi teman-teman beda-beda karakter ya. Tapi sih ya teman-teman yang profitnya banyak tuh ya, itu ya ada spekulasinya. Nanti kalau spekulasi itu udah masuk ke alam bawah sadar kita ya, pikiran bawah sadar kita juga pas trading dengan kondisi yang biasa ada spekulasinya juga.
Ini biasa aja nih teman-teman, nggak begitu kenceng ternyata. Nggak begitu kenceng ternyata teman-teman. Karena emang ininya nggak ada, karena kalau trading pakai data saya nggak, masa call nggak ada callbacknya. Ini ada yang profit juga nih ya. Wadidaw, mantap sekali. Di grup member ada yang profit nih, siapa? Mas Iki join ini enggak? Di chatnya pakai EMA berapa? Oh, ini M30 ini. M30 itu sama aja dengan 1 jam kan 24 ini 48 berarti. Jadi kalau EMA 1 jadi kalau EMA 30 ya saya lihat ya. Bentar ya. EMA 30 itu di sini. Ini kalau 1 jam tuh 24. Ini kalau ini 48, M30 saya pakai 48 dikali 2 aja. Biar satu harinya itu eh, ini jadi merah itu satu hari, rata-rata sehari. Jadi kalau 1 jam kan EMA-nya 24. Emang hanya alat ukur yang utama tuh candlenya, jadi hanya semacam konfirmasi tambahan aja, nggak wajib ya. Kayak gini ya. Kalau yang kuning itu M5 di 200, kalau yang merahnya itu EMA 12 ya, karena 1 jam itu candle M5-nya 12. Hanya, tapi bukan gara-gara wah ini mau ngebreak ini kita ini, enggak kayak gitu tradingnya. Kita pakai konsep CRT ya, hanya konfirmasi aja. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini lihat nggak menarik, hanya begini aja. Nggak menarik, hanya ya spike gitu. Dulu kayak gini-gini tuh saya langsung wah ada lagi naik nih, langsung buy mumpung lagi ini. Gak taunya emas itu kan gitu. Sebenarnya saya tuh pengen sharing ya tentang, jadi kemarin-kemarin kan bilang kalau kita pertama-tama buka lihat daily ya, daily bias ya. Tapi jangan lupa itu sebetulnya kan kalau namanya itu MTA ya, multi time analysis dari monthly dulu ya. Karena kalau misalnya suatu candle sudah nge-break monthly-nya ya, kayak ini ya. Contohnya kayak sekarang ya, di kemarin tuh ya. Kita garisin dulu ya. Jadi selalu yang membuat yang namanya PCH ya, previous candle high ini atau candle low, kemudian ini high-nya. Ini secara monthly kita kasih ini ya. Jadi pengaruhnya sangat besar banget ya ketika di break itu yang monthly tadi ya. Monthly nih ya. Kita lihat di secara daily-nya ya. Itu nggak karu-karuan loh. Makanya kemarin tuh kenceng banget itu waktu hari Senin tuh ya. Karena dia udah nge-break monthly-nya. Jadi jadi saya kan sering membiasakan di H4 ya. Tapi jangan lupa kalau misalnya itu udah kita tandain melewatin monthly kayak gini nih ya. Terbangnya tinggi banget. Makanya ada ATH kan. Nah selain monthly juga kita lihat secara weekly-nya gitu. Weekly-nya lihat sama. Bukan kemarin monthly dan weekly sama ya. Makanya momentumnya tuh hari Senin kemarin. Itu ya, bukan ya. Kita nggak diskusi malam ini tentang apa, tentang CRT ya, kan udah mulai paham ya, udah pada profit kan teman-teman yang join.
Mas Amir ya, makasih ya udah like. Ya, ini yang mau saya sharing gitu. Saya juga kumpul beberapa trader tuh ada yang beda gitu ya. Tadi juga ketemu gimana tradingnya lanjut katanya. Jadi beda beda metodologi. Kita nggak maksain metode kita ke mereka gitu ya. Karena dia sudah ikut gurunya kan, gurunya pakai trendline ya udah trendline aja. Cuman catat aja yaitu metode itu harus dipilih, jangan berubah-ubah. Kalau teman-teman percaya dengan trendline ya udah trendline aja. Teman-teman yang percaya dengan price action SNR gitu ya itu aja. Atau yang percaya SND itu kan masing-masing punya ini, punya pintu masuknya ya. Bahkan teman saya tuh eh, dia metodenya pakai EMA 100 itu teman-teman. EMA 100 dia H1 udah gitu aja. Ketika potensi ada kan ngebreak EMA 1 dia posisi. Profit-profit aja itu malah lebih simpel gitu, nggak usah mikirin ICT dengan berbagai istilahnya atau misalnya CRT yang mungkin pusing gitu ya. Nah, kalau saya kan cocok di NCRT ini ya. Belajar pola N itu kan saya dari mentor ya, karena dia metodenya breakout. Udah mantep nih. Dan mentor saya itu pakai breakout aja uangnya banyak pola N ya. Guru saya juga sama high low pola N juga sebetulnya. Jika dia nge-break ininya high atau weaknya itu. Nah, kemudian saya lihat ini adalah potensi ketika dia reversal kita kalau punya entry posisi itu potensial juga yaitu CRT. Makanya kita gabungin, saya gabungin tuh NCRT ini. Saya masih belum paham tentang CRT TB. Oke, ini sambil nonton udah nggak menarik kan itunya. TB itu adalah ciptaannya si ini bukan TB, TBS. Jadi buatannya si Mas AR itu, buatannya dia. Jadi ini sekilas aja ya, ini kan kayak gini. Tuh, TBS nih maksudnya ya. Jadi kata kuncinya sebelum masuk ke TBS itu teman-teman harus tahu yang namanya key level ya. Key level itu bisa berupa previous daily high, daily low atau weekly gitu ya. Itu sebagai key level gitu ya. Atau juga misalnya ada order block itu tuh bisa jadi key level juga atau fair value gap gitu ya. Itu key levelnya udah kita tahu. Nah, kita tahu key levelnya, nanti kita tarik namanya garis TBS. TBS-nya itu apa di time frame bawah. Jadi fungsinya TBS itu di time frame bawah untuk kita entry. Jadi entry-nya kan dari teknik entry ada 3 ya. Saya nggak pakai trendline, nggak pakai apa. Itu metodenya TBS, CISD atau unicorn. Unicorn CRT tapi ya, bukan unicorn unicorn CRT ya itu. Jadi unicorn itu paling bawah. Di atasnya unicorn itu adalah TBS. Di atasnya TBS itu CISD. Ibaratnya gitu ya. Kalau unicorn tuh entry-nya di kalau kita pengen buy ya, misalnya unicorn tuh entry-nya di 5, TBS tuh di 7, CISD itu di 10 bahkan di 12. Nah, saya milih di CISD. Tapi ketika ada momen unicorn ya udah yakin kita sekarang ambil. Beberapa kan di live trading saya juga pakai TBS ya, tapi sepertinya saya lebih nyaman di CISD. Tuh. Nah ini teman-teman ya. Jadi pertama itu ketika candle range theory harus tahu konsep 3 candle ya. Jadi 3 candle ini. Ini yang candle pertama C1, candle 2 C2 ada reversalnya, C3 ada kelanjutan. Jadi yang namanya C3 itu sebenarnya kelanjutan dari C2 dan reversal dari C1 gitu. Nah, kenapa saya memilih warna merah? Ya, supaya C2 dan C3, terutama C3-nya itu kelanjutan dari sebelumnya gitu. Yang perlu dicoret-coret ya teman-teman ya. Pakai whiteboard ya, whiteboard. Ya, ini salah satu apa key levelnya ya kemarin ya.
Jadi kan market tuh misalnya contoh bullish aja ya, lagi begini nih, turun. Nah, oh ya, referensi CRT saya itu AR dan ini ya, AR dan Romeo. Ada praktisi lain pakai CRT tapi beda, karena di praktisi lain itu hanya sebatas 3 candle aja dia. Kalau saya selain 3 candle ada juga banyak candle kan ininya. Jadi key levelnya itu bukan hanya 3 candle. Ya. Kalau kita kita jadikan CRT sedangkan bullish ya, uptrend ya, uptrend. Itu market kan dari sini ke sini turun. Nah, kita ketika kita pakai CRT itu ketika market lagi di sini nih, lagi pas turun ya. Ini warna merah ya. Ini kita pilih sebagai C1. Nah, C1-nya ini itu syaratnya apa? Bodinya nih ya. Bodinya lebih besar dengan wick-nya. Nah, kita tuh entry-nya di sini nih, entry ya. Nah, entry-nya di situ ya. Nah, entry di sini nih, entry. Nah, entry-nya di mana? Entry-nya bisa pakai unicorn, bisa pakai TBS, bisa pakai CIST. Ini entry-nya ini di time frame bawah. Nah, untuk memilih C1 ini kita pakai H4 ya. Jadi candlenya H4. Jadi kalau satu candle H4, H4 ya. H4 warna merah. Ya, warna merah ya. Jadi ini warna merah. Jadi kalau di dalam ini kan jadi ada namanya C1, C2, C3. Jadi C3 ini adalah kelanjutan dari C2. Jadi yang namanya CRT berhasil itu adalah dia melanjutkan C2. Kan market lagi merah ya. Market lagi uptrend nih, uptrend. Nah, ketika lagi merah di C1 nih ya. Nah, C1 kemudian kalau mau ini kan C2-nya naik dulu sini nih. Set, ada hammer. Nah, kemudian lanjut lagi C3. Nah, C3 ini kan naik nih ya. Naiknya ini sama dengan ini. Jadi namanya makanya istilah ada namanya time alignment. Time alignment itu kita entry-nya pakai yang ini. Nih. Untuk menunjukkan bahwa C2 dan C3 itu melanjutkan yang di sininya nih, melanjutkan sinyal ini. Paham ya? Ini diulang-ulang dasar itu karena apa ya? Kadang jadi lupa. Karena konsep CRT itu bukan semua yang reversal kita ini ya, kita masuk ya untuk awal-awal ya. Ini awal-awal ya. Jadi hanya kita pilih yang merah-merah ini aja nih supaya time alignment karena marketnya lagi naik, kita ada momentum ini kita ambil ini sebagai entry itu aja. Itu makanya kita pakai CRT di sini. Nah, pola N di mana? Pola N itu di sini, potensi pola N di sini. Jadi kalau ketemu wah kelewatan Pak ada merah, kita nggak bisa CRT. Ya ingat ya, cara entry-nya di sini kita entry di sini pakai TBS, pakai CIST atau pakai unicorn ya. Ingat setiap candle ini kan jadi range C1, kita bagi dua. Nah, ini sebagai 50%. Jadi untuk memastikan bahwa CRT-nya berhasil naik ya, berhasil itu melanjutkan ini nih. Ini kan naik, itu turun. Nah, berhasil naik itu ketika dia melewati ini 50% ini. Makanya 50% satu candle itu jadi angka psikologis semacam pivotnya. Jadi dia kalau ada breakout, ada bullish engulfing di sini, kita bisa buy atau buy stop. Karena kita berharap di sini ada namanya apa? Pola N. Nanti kalau ini dijebol dia akan naik tembus. Bisa nembus sampai ke sini bisa sampai sini bisa. Jadi angka 5% penting banget. Makanya saya buat tuh apa namanya pakai untuk memudahkan itu dengan ibu yang saya di retracement ya ada istilahnya. Nanti, nah ketika tahu di sini kita nanti C2-nya, nah entry-nya kapan? C1, C2. Jadi caranya C1 kita udah dapat ya. C1 di H4. Kita hilangin dulu ya. Jadi selalu H4 ya. Kalau sengaja walaupun H1 bisa, 15 bisa, tapi saya bilang untuk kita untuk pembelajaran karena tujuannya nanti kalau milih time frame yang besar ya. Kalau C1-nya yang time frame yang besar HTF gitu ya, supaya nanti kita jangan ini biar saya juga membiasakan diri saya
supaya kita jarang-jarangan sering-sering entry. Entry-nya di time frame yang besar, karena kalau time frame besar tuh range candle-nya kan panjang ya. 50%-nya aja itu bisa berapa pip gitu. Karena target utama kita itu adalah probabilitas tuh yang 50% ini. Yang 50% ini yang probabilitasnya tinggi untuk TP-nya. Nah, setelah C1-nya ini kan lagi naik ya, lagi turun ya. Lagi naik ya, ini tuh turun ya, mau naik lagi kan. Nah, 50%. Kita caranya 2 H4, C1 udah ditetapin ini ya. Kemudian C2-nya, C2-nya bisa H4 juga kalau mau ya. H4-nya lagi naik gitu ya. Kemudian C3-nya baru naik. Nah, itu bisa jadi kita entry di C2 H4 udah close, baru kita cari posisi bisa. Untuk lebih valid lagi gitu ya. Tapi ada juga C2-nya belum close, C2 H4 belum close, kita buka time frame yang bawah. Misalnya M15 ya. Di sana kita cari C2 juga. C2 itu adalah salah satu di time frame bawahnya yang hammer juga. Ini kita balik-balik ini aja ya. Makanya kenapa nge-entry di TBS atau apa itu sama. Kita tuh lagi nyari C2 tapi di time frame bawah. Supaya kita lebih entry di bawah banget sini. Nah, targetnya itu kalau mau yakin tuh biasakan katanya 50%. Karena kita pengennya nanti suatu saat kalau kita uangnya banyak ya, modalnya banyak, kita 100 slot gitu ya. Jadi kita 50 lotnya taruh di sini. Yang misalnya profitable-nya probabilitasnya tinggi gitu. Itu CRT ya udah. Nah, makanya kalau misalnya ada beberapa telat ya kita di sini telat belum entry ya. Kemudian di sini ada saya buat C1 ya kan ada kalau kita buat ini ya. Ini sebagai C1, ini kita sebaiknya sebagai CRTL ya. CRTH, sorry, CRTH. Ini sebagai CRTL-nya. Ini warna merah ya, ini warna merah candlenya. Ini dibagi dua, 50%-nya gitu ya. Nah ini, jadi market tuh teorinya ya, teori candle range itu dia bergerak dalam range-nya. Gitu. Kalau misalnya daily range. Jadi market tuh nge-swing itu melewati range-nya gitu. Range-nya ini nih. Ya, itu ya. Itu jadi metodologi gitu. Paham ya? Candle C3 close di atas 50% ya valid entry-nya ketua. Ya, jadi kalau misalnya ini langsung aja ya kita langsung chat ya sambil lihat market juga ya. Makanya ini udah saya tandain tuh teman-teman. Ini kalau mau entry tadi sebenarnya kenapa dia turun akan up itu karena lihat tuh. Dia nggak kuat. Jadi ini ya secara daily ya. Ini ya. Dia dia kalau maupun turun dia harus ngelewatin 50% bearish engulfing. Ternyata cuma sampai sini nggak kuat. Ya udah naik gitu. Jadi angka 50% selalu menjadi angka psikologis ya teman-teman ya. Kita lihat sekarang yang ini ya. Pelajaran yang candle yang sebelumnya ya. Ini ya, kan ini kan lagi yang saya sharing tadi ya. Market lagi uptrend ya. Market lagi uptrend, kan lagi naik nih ya. Tuh, lagi naik. Kalau naik kan lagi bullish, kita cari yang merah, kita tarik yang merah ini. Nah, caranya saya udah menggunakan alat bantu Fibo retracement tapi konsep CRT ya. Saya tarik sini. Nah, sampai mana? Sampai bawah sini tuh. Nah, itu kita jadikan sebagai C1-nya. Nah, kalau udah ditentukan C1-nya, ini kan udah ditentukan C1-nya ya. Ini semoga teman-teman di grup paham ya. Karena ini benar-benar powerful ya teman-teman. Oke di awal-awal jadi kalau teman-teman sudah percaya dengan metode simple ini ya di CRT, masalahnya itu bukan metode lagi, masalahnya psikologi, serakah atau apa. Jadi ini kan udah kita buat ini ya. Nah, sekarang kenapa kok saya C1-nya di situ teman-teman, merahnya?
Jadi ketika narik garis itu kan kita baru C1 sampai sini. Nah, kita nggak bisa buat narik ini kayak begini doang nih. Langsung tarik gitu ya C1. Bisa aja. Cuman lihat candle keduanya. Jadi selalu bergeser ya. Nah, kemudian ini jadi enaknya tuh kalau ada begini ada yang namanya jadi suatu market akan berubah ini kan dari bearish menjadi bullish selalu diawali dengan yang namanya reversal candle. Nah, ini kita cari reversal candle mana. Ya, jadi ketika ada reversal candle, itu kita jadikan C2. Ya, ini dibagi C2. Jadi nariknya dari C2. Jadi setelah C2 adalah C3. Nah, C3 ini di mana? Ya ini, setelah lagi running ini. Teman-teman nanti ada beberapa pilihan entry. Ini yang benar-benar C2 di D1-nya juga ya ini. Kebetulan D1. Nunggu C2-nya close dulu, baru kita tarik ini ya. Tapi nanti kalau tingkat advance, kita C2-nya nih belum jadi nih ya. Baru C1 bisa tarik dulu sementara ini. Kemudian pas hari ini begini tarik dulu ya. Kita jadikan C1. Kan pilihannya yang merah, oke. Pas hari kedua biarin aja karena ini bukan sebagai masih inside bar tuh yang warna hijau ini ya. Biarin aja. Nah, tapi tetap aja kita udah tarik garis begitu ya. Makanya ketika hari ketiga nih yang merah ini, kita udah siapin. Makanya ada ini. Ketika dia meng-sweep ini istilahnya turun ya. Ini meng-sweep nih kan, turun merah. Kita udah siapin makanya buy stop sini. Saya pernah juga. Dan ini adalah sweep yang fresh ya. Kenapa fresh? Kita lihat sebelah kirinya kosong. Ya, sebelah kirinya kosong ya. Kalau kita jadikan key level low masa lalu istilahnya low masa lalu kita lihat low masa lalunya di mana? Kita lihat di low-nya. Nah, ini ya. Ini kita sebutkan sebagai key level yang warna putih itu. Bayangin ini ada key level yang warna putih ya, low yang kemarin ya. Maka ini konsepnya pas banget key level. Ini namanya CRT dalam OLP, odd low perk ya. Nanti saya share di sini ada jadi key level dalam suatu CRT ada 4 ya, ada fair value gap, OHP, OLP ya. Nah, nanti yang ini yang ada yang OLP ya, teman. Mana kita cari ya, ini ada ini key level yang rejection block ya. Ini kalau ini ya, ini sama ya, ini ya. Nah, ini dia. Jadi maksud saya yang OLP, jadi yang apa namanya ya atas ini nih teman-teman ini nih. Jadi kita udah tentukan key levelnya, low perk ya. Kita sebagian key levelnya. Atau juga ini sebagai ya key level karena ini masuk ke rejection block ya. Jadi ini kan market lagi kita jadikan key level, ini ada turun rejection block bisa aja. Nah, ini naik. Karena mirip-mirip ya. OLP sama rejection block itu dia sebelumnya di bawah tuh ada blok di bawahnya sini. Nah, ini setelah kita tandain ini, kita jadi ini ya. Udah, kita kan di ini C2 di D2. Kita masuk ke time frame H1 nanti entry-nya. Cari TBS di sana. Tapi kalau udah kita tandai di sini ya, makanya angka E itu sebagai titik entry ketika ada rejection block, kita tungguin buy stop sini. Udah. Makanya enaknya kita tuh entry di pas ada skema key level CRT di D1 bayangin. Itu lebih valid. Makanya ketika kalau kita entry di sini sekarang udah berapa pip ya. Itu cara entry-nya, cara buat skema C1-nya. Nah, ini beberapa key levelnya teman-teman ya. Misalnya ini ada OHP, OHP itu kan di atas sebagai OHP Pro ya. Jadi udah melewatin apa Pro itu diambil ya kayak sweep itu juga. Ini yang low-nya ya. Kelihatan kan ya. Jadi ini dia udah melewatin low yang kemarin nih. Low-nya di low sebelumnya ini udah di Pro ya. Jadi ini ada semacam ini sebagai C2 ya. Jadi C1-nya yang hitam, C2-nya ini jadi sudah di Pro sama ini dia akan turun ya.
Dia kan turun kemudian naik kan, dia kan jadi kan ini kan candlenya lagi turun yang hitam, kemudian turun ngelewatin yang low yang ini nih, makanya di perk ya, udah diambil, naik lagi ke atas. Itu sama ya, ini kalau ini fair value gap ya, ini key level yang fair value gap itu bentuknya seperti ini, ada celah gitu ya. Nah ini sebagai key levelnya. Ingat ya, kalau CRT kan pembalikan, jadi C1-nya kan ini ya hitam, berarti kalau ada fair value gini ada fair value gap bullish, berarti C2-nya adalah bullish, nanti kita taruh potensinya buy kalau ini. Nah kalau ini yang sell, kan lagi merah ya, ini yang biru warna merah. Nah ini yang berikutnya order block ya teman-teman, saya udah sharing order block seperti apa ya, ya semacam kayak bearish engulfing atau bullish engulfing, tapi ini dalam 1-2 candle ya, bisa jadi 3 candle ya. Gitu. Jadi ketika ada ini udah ada order block, gampangnya itu sudah teringulf lah kalau mau gampangnya ya. Engulfing itu bagian daripada key level ya. Ini kayak bearish, ada bearish engulfing ya. Order block tuh mudah, karena order block banyak jenisnya ya teman-teman ya. Ini salah satu jenisnya yang engulfing aja. Saya teman-teman kalau temu kayak begini ya, kan misalnya ini warna hijau ya, ini warna merah gitu kan turun. Kemudian ini lagi ya, juga sama order block juga. Nah kalau tadi kan gini ya, ini gini, kemudian merahnya gini ya. Nah, ini adalah order block juga. Ini ada misalnya sini bearish engulfing ya. Nah, ini contohnya ini ya. Tuh, ini adalah key levelnya itu. Nah, kemudian berikutnya adalah yang rejection block yang mudah kita pahami ya. Ini kayak shooting star, hammer kayak gitu. Oke. Jadi di grup kami, di grup Koela ECRT itu tidak ngasih sinyal ya. Jadi saya kasih informasi pembelajaran ini supaya teman-teman jadi trader mandiri, jangan tergantung orang lain. Mendingan tertipu oleh diri sendiri daripada tertipu orang lain ya. Kalau tertipu orang lain kita sudah susah memperbaikinya, tapi kalau tertipu oleh diri kita sendiri, maksudnya tertipu diri kita tuh trading berhayal jadi orang kaya itu tertipu kan. Kita nggak realistis gitu, kita nggak pakai MM, itu tertipu sama diri kita sendiri. Kita FOMO, itu tertipu dari kita sendiri. Kita overconfident, itu tertipu dari sendiri. Nah itu kita mendingan kita sendiri lawannya gitu, bukan kita tergantung orang lain. Makanya teman-teman yang tergantung sama orang lain itu sebetulnya dia menyodorkan dirinya untuk ditipu, ya kan? Mendingan kita belajar, wah, fokus gitu, masa gini nggak bisa gitu. Kita ini serius gitu, kita niatin supaya kita jadi trader mandiri, jangan tergantung orang lain. Apalagi kalau orang lain udah bayar sinyal indikator dengan robot, sekarang kan ada robot-robot dengan indikator gini-gini. Enggak ya kan. Ada adik saya tuh, ya mas saya, Mas, aku ditawarin trading forex tapi dengan indikator, namanya robotnya begini-gini, dia jualan di Shopee gitu. Kemudian ya di sebelah gitu ya. Kemudian ada juga di live itu kayaknya ada, tapi dia bilang ditawarin di yang kuning oranye itu ya. Terus banyak kesaksiannya profit-profit. Saya bilang, "Dek, robot itu AI kita bisa buat sendiri sebetulnya asal kita nanti dikonekkan ke VPS untuk server tetap jalan. Robot itu sebetulnya dia hanya mengambil skema market ya. Dan market itu dinamis, dia hanya muncul gitu. Terus jangan lupa kalau itu VPS-nya jalan terus ya siap-siap karena pas kita lupa matiin news itu kan liar ya. Itu rusak semua. Terus dijawab, tapi Mas nanti kalau pas news dimatiin kok itunya. Tapi kalau udah newsnya selesai bisa ini. Cuman masalahnya news itu atau harga spek itu yang kenceng itu ya, itu kan bukan hanya ada news. Bisa aja ketika hari Senin kan pernah tuh ya, emas tuh langsung tiba-tiba naik kayak kemarin tuh, nggak ada news, nggak ada apa, bisa naik. Ya itu, makanya ada cerita profit misalnya 2 tahun 3 tahun dengan robo itu ya. Tapi kemudian dan robo itu mahal teman-teman. Dan itu ada semacam fee-nya juga untuk marketing ya. Jadi saya bilang
Kamu jangan tertipu, dulu kamu udah pernah ketipu dengan robo yang macem-macem, sekarang ada yang nawarin tertipu lagi. Dia bilang, "Kenapa sih nggak mau belajar gitu, fokus gitu?" Saya nggak makanya ya untungnya dia nanya sih, tapi aku tertarik juga Mas, kayaknya gampang banget ya kita nggak ngapa-ngapain dapet ini. "Enggak lah, saya langsung itu penipuan," dia bilang. Orang dia jualan, tapi ya itu kan kembali ke teman-teman ya. Saya ke adik saya, itu sayanya bilang gitu aja. Saya bilang, "Dek, kalau namanya trading sekarang kita apalagi retail gini jujur kalau lotnya masih 0,01 kemudian leverage tinggi, kita berhadapan dengan market maker. Jadi lawannya kita itu adalah ya broker kita sendiri." Kan broker juga analisa daripada ngelempar ke LP ngapain, orang itu kita makan aja sekalian. Orang secara statistik kan orang broker itu udah punya data. Trader A ini selalu loss mulu, setahun ini udah dia lawanin terus. Makanya cerita teman yang sukses di trading itu ditandain loh teman-teman kalau kita profit terus. Tanda pertama apa? WD-nya susah. Teman saya udah mulai ngeluh karena dia profit 100 juta gitu ya. Pak, ini gimana? Ah, kamu profit mulu kan? Iya, Pak, kok tahu? Iyalah, kalau kita profit terus ditandain sama broker, WD-nya susah, lama, ini. Teman saya ngeluh gitu ya. Dia bilang kalau gitu mendingan pindah broker aja karena kamu udah jago, yang lebih aman gitu. Jadi kita pilih broker penting banget. Jadi kalau misalnya masih kecil ya nggak apa-apa, kayak saya juga masih kecil ya. Oke ya, tapi kalau yang ribuan dolar saya pakai di tempat lain ya, di yang saya percaya. Tapi kalau dan sementara ini saya masih belum yakin sama Brolog ya. Orang tetangga saya yang ada juga bukan tetangga ya, teman saya yang kerja di broker aja nggak percaya, dia pakai broker luar juga. Tapi nggak semua ya, saya nggak takunya jelek-jelekin ya. Soalnya ini ada pengalaman yang saya share itu yang temen loss 125.000 dolar itu, dia pakai broker lokal, yang konsultasi ke saya, "Pak, gimana ini?" Aduh, saya juga bingung ya. Saya sih sebutnya nggak mau dipercaya semua orang ya. Kayak saya di teman-teman badminton kan ada yang ketipu robo, teman kantor, ada ipar, adik apa, adik saudara gitu ya. Kemudian ada sepupu ketipu dengan robo-robo. Saya bilang kan kayak saya di grup keluarga udah saya sering bahayanya kalau tertarik trading dengan adanya robo-robo, tapi ada yang masuk. Sampai teman badminton saya ketipu juga Pak Iwan, saya ini, "Loh kok tipu?" "Bukan saya Pak." "Loh Bapak kena ya kan saya dari ngomongin forex kemana mana gitu, waspada di forex itu banyak penipuan." "Iya Pak, soalnya dia ikut ini, istri saya ikut agen asuransinya kan benar ya asuransinya, tapi agen asuransinya bilang, 'Mendingan investasi ini aja nih ada robo saya dapat untung.'" Ya langsung tertarik, habislah. Ya untung dia orang punya ya, uang 100 juta nggak masalah. Tapi yang lain, itu stres loh yang jadi emang forex itu menggoda banget karena potensi profitnya begitu tinggi ya. Bayangkan saya kemarin kan challenge ya, uang 150.000 jadi 1,5 juta dan saya ambil gitu ya. Emang menarik sekali di forex itu biasa 10x itu nggak lama gitu. Coba kalau di saham, cari yang beggar-beggar itu bisa setahun bahkan ya. Di forex bisa, cuman jadi ketagihan, jadi akhirnya ini sebagai magnet orang-orang yang tanda kutip "serakah" ya. Jadinya trading-nya salah-salahan tanpa tapi kalau misalnya dengan money management, itu peluang itu benar-benar ya seperti guru saya itu. Selalu saya cerita ulang gitu, dia hanya di EU $1.000 hampir tiap hari ngambil. Jadi enak banget dan tenang urusan. Saya lihat tuh teman-teman apalagi mentor ya, ketika trading-nya pakai MM kok tenang gitu ya. Perasaan dia kerjanya main mulu katanya. Karena dia kan seminggu cuman 4 kali ya trading-nya itu, kok nyaman gitu. Saya lihat terus terus kita coba pakai scalping-an ya, walaupun teman-teman itu merelakan, nggak ada sih yang orang kehilangan uang ya. Misalnya 1 juta diniatin MC supaya dapat 100 juta gitu, saya lihat kok nggak tenang, kemerungsung gitu ya. Karena saya yakin pasti deg-degan juga ketika naik kenceng kan, takut loh.
Sifu, soal law protect, aduh, law protect itu hanya istilah dari ICT, jadi ketika suatu suatu apa namanya, market lagi naik, ya kayak macam ATH, nggak akan ATH lagi, balik lagi itu adalah high protect ya, ada low protect, high protect sama aja. Yang saya jelasin di grup belum paham ya. Nah, oke lah. Nah, jadi kalau kayak ATH itu kalau misalnya nggak nembus lagi ATH itu artinya apa? Artinya lagi high protect gitu. Tapi kalau misalnya itu kan kebetulan ATH kan kosong ya sebelahnya. Tapi kalau misalnya dalam konsep yang nggak kosong, yang nggak fresh, itu yang namanya disebut dengan itu order block gitu ya. Jadi dia nggak akan nembus karena susah lagi nembus order blocknya gitu ya. Ketua terima kasih sama-sama Barokah ya. Ini kita ngobrol biasa aja sambil nonton tadi. Nah kalau misalnya wah bener ya kenapa tadi nggak ini lagi udah naik nih, nggak apa-apa biarin aja. Market nggak akan kemana-mana kok. Jadi saya ngajakin, makanya saya tuh kata teman-teman apalagi yang baru tuh, uang uang walaupun kita rela hilang, nggak ada yang rela uang hilang. Walaupun kita rela, kita harus ngasih sedekah banyak orang gampang. Begitu kan susah sedekah ya. Makanya kalau Pak saya rela uang saya 500.000 hilang, enggak, jangan demo dulu, akun demo dulu. Mana high low protect, mana ini sama ya high low sama low protect itu kita konsepnya contohnya high protect ya. Jadi high protect ya, itu high terakhir yang belum diambil, jadi belum di break setelah terjadi pergerakan turun yang valid gitu. Jadi ya kayak ATH tadi lah gampangnya lah. Atau bukan ATH ya istilahnya yang tinggi ya. Ini sebelum 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 ini, tapi kalau ini enakan di euro ya, biar ketika ada swingnya ya. Kalau di itu kan naik terus ya. Ini kayak gini nih teman-teman. Ini adalah high protect nih. Nah, high protect kita lihat sebelah kirinya. Nah, ini kenapa high protect? Ini ada order block gitu, teman. Itu aja gampang ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman pengen tahu kenapa dia sampai ke situ ada high protect gitu ya, nggak mau. Misalnya kan kalau mau turun dia naik lagi ya. Ternyata dia makin turun gitu. Nah, mantep tuh iya, untuk di order block ya. Jadi setelah paham CRT ya teman-teman, belajar lagi order block, breaker block gitu ya. Nanti kita ulang-ulang lagi nggak apa-apa itu ya. Supaya nanti bisa buy limit, sell limit tujuannya. Jadi itu lebih advance ya. Jadi lebih advance maksudnya gini ya. Kan kita tahu yang tadi CAP tadi ada C1 ya. Ini udah advance ya. Mereka lagi begini nih ya. Ini kenapa sampai sini nih? Ini yang kita cari sini ya. Jadi market lagi naik. Ini lagi buat lagi turun ya. Jadi ini mau lagi membuat C1 ya. Tapi kok kenapa kok dia berhenti sini? Jadi sebelum turun kita sudah ngambil semacam trading plan di sini. Ternyata di sini ada order block teman-teman. Nah, order blocknya ini kita belajar skemanya order blocknya itu. Makanya kalau udah tahu di sini ya, kita nggak usah nunggu C2 lagi ya. Tungguin aja sini. Kan SE-nya nanti di sini ya. Jadi baru C1 kita bisa ambil posisi. Nah ini udah blok sini. Apalagi nih ya ada fair value gap di sini. Udah C1 lagi mau turun mau close ya udah ambil posisinya. Karena misalnya ada C2 juga di sini dia akan misalnya kalau ini order blocknya kuat dia langsung turun sebentar naiknya kencang. Jadi itu jemput bola istilahnya. Buy limit, sell limit itu menjemput bola karena sebelumnya di sebelah. Makanya nah cari yang jauh, yang saya bilang kalau yang fresh tuh ini ya space-nya ini lebih lebar nih. Jadi kalau di time frame besarnya stepnya besar itu ada order block. Mantap ya. Contohnya ini ya. Ini kenapa kok sampai di sini? Ini ada order block nih teman-teman nih. Tuh, ya kan? Jadi sebelum karena market itu kan kalau
Ingat ya, ini kalau dalam konsep liquidity, market ini apa namanya di sini? Ayo, yang kemarin saya sharing. Yang di bawah itu namanya apa? BSL atau SSL? Ayo, ada komentar gak? Yang di bawah ini namanya apa? Kan kita kemarin belajar ERL, IRL nih, eksternal ya. Ini market kenapa sampai turun ini kan konsepnya ini ada sell side liquidity, SSL. Ada order block. Jadi orang-orang di sini ada tuh orang yang di order block itu kan dia konsepnya akan menunggu kembalikan. Jadi dia ada orang-orang yang di sini ada buy limit di sini. Di sini ada orang-orang yang buy limit. Jadi ada orang yang mau membeli di harga sini. Nah, ketika orang yang di sini nih ya, wah dia tahu nih kan eksternal ya, dia akan turun. Makanya dia, wah ini ada di bawah pasti. Pertama order blocknya sini ya. Ketika dijebol, jadi ketika order block dijebol dia akan turun lagi. Akan menuju likuiditas yang berikutnya. Ini kan misalnya turun, ini order block nih ya. Ini. Dia akan turun lagi sampai ke order block berikutnya. Nah, ketika udah selesai PR-nya naik lagi dia. Nah, ini sekarang kemana nih tujuannya teman-teman ya? Makanya kalau ini kemana ya? Dia ke sini dulu teman-teman. Nih, yang kemarin ditinggalin. Makanya ada istilah namanya breaker block. Ya. Ini dulu. Makanya lihat nih, ini udah sampai situ kan. Dia sempat nyoba naik kan. Dia sebenarnya mau nutup situ. Kemudian turun lagi ya. Dia mau naik lagi, tapi jadi ini kan yang namanya liquidity, IRLR itu adalah magnet. Dia akan ke atas lagi sini, sampai sini. Nah, itu udah kita tandain ya. Artinya apa? Nanti kalau misalnya ada bullish engulfing di sini akan naik lagi. Sampai kemana? Ya sampai ke sini teman-teman. Jadi bergerak tuh dalam range, nah sini lagi. Kalau misalnya dijebol, ya misalnya jebol naik, ya naik lagi terus. Naik lagi terus, nanti turun lagi kemana? Turun lagi nanti di swing bawah ini kan nanti kalau di sini ada swing low-nya ya, misalnya kalau ini sampai naik nih. Nih, naik nih. Ini naik turun, nah nanti ke sini lagi. Misalnya turunnya di sini ya, ini sebagai liquidity atas ke bawah lagi. Ya SSL tadi. Oke, Mas paham ya, Mas Elfat Arozak. Jadi konsepnya tentang protected high itu ya istilah. Tapi saya nggak, makanya saya kan nggak pernah sharing ini, Mas aja yang belajar kemana-mana ya. Nggak apa-apa sih bagus. Jadi maksudnya kayak yang belum dijebol lah, order block yang jebol. Gampangnya gitu aja. Jadi selama height-nya masih utuh nih ya ininya ya. Misalnya ini naik lagi nih ceritanya naik. Ini masih protected juga. Jadi kalau begitu gimana? Makanya kalau sebetulnya kan konsep ICT apa? Ada isinya order block, ada high high apa namanya? High protected istilahnya. Itu sebenarnya ujungnya apa? SNR. Jadi ini adalah strong resistant ya. Ini turun ya. Ini kan high protected strong resistant turun ya. Nanti naik lagi nggak kuat ya ini. Tapi suatu saat ketika dijebol itu akan terbang nggak karu-karuan gitu maksudnya. Makanya kan kalau kita lihat market, cari yang market disentuh SNR-nya bolak-balik. Ketika disentuh lagi kemudian jebol, biasanya akan terbang berkakar karuan atau turun nggak karu-karuan. Makanya kalau kayak apa mentor saya tuh kalau bisa Pak Iwan selalu cari yang ranging, bukan entry di rangingnya karena ranging kan disentuh bolak-balik ya. Ketika dia di break, udah dia akan terbang nggak karu-karuan atau turun nggak karu-karuan gitu. Kata mentor saya selalu ingat itu. Oke, udah selesai ya tentang ini. Jadi money management tadi udah ya. Udah. Boleh saya mau ngomong tentang 50% ya. Karena penting banget ya 50% itu sebagai angka psikologis ya. Jadi teman-teman kalau bisa yang DDD 1 ditandain itu 50% atau jadi daripada teman-teman bingung itu mau nggak buat C1 yang mana ya udah yang ini ya kita garisin aja. Misalnya kalau yang warna hijau kan kita ambil dari bawah ke atas. Ini tujuan pertamanya itu selain mencari CRT-nya ya, kita melihat ininya 50%-nya. Jadi 50%-nya kita tandain teman.
jarak 50%-nya candle-nya. Nah, 50% candle ini, jadi untuk menunjukkan ketika nanti melewati 5% ya akan turun. Tapi kalau misalnya ini bullish dia ketika di atas naik lagi tuh. Makanya istilahnya trading di 50% itu salah satu apa juga apa istilahnya teknik juga gitu. Oke, 5%. Alhamdulillah. Jadi kalau metode udah kita pilih teknik itu yang penting PR-nya money management sama psikologi gitu aja. Makanya sih ada teman-teman masih suka full margin gitu atau multi layer itu saya sebetulnya ya gimana ya itu masih suka ya. Walaupun karena saya juga gitu dulu dibilangin sama mentor saya juga jangan multi layer, jangan full margin, kamu fokus satu aja. Tapi saya bandel gitu ya. Apakah saya profit terus? Enggak. Sama. Jadi kalau teman-teman masih senang jemuran gitu ini tapi mentor saya juga ikut ini, cuman kata dia, saya juga sama misalnya averaging, tapi averaging saya lain. Jadi kalau swing high kan kita tahu nih, kalau udah tahu order block-nya, dia ke sini karena ada order block di sini, ini ke sini ada order block. Jadi ketika misalnya dia buy di sini gitu ya, dia averaging-nya kapan di mana? Averaging-nya di sini teman-teman ketika breakout. Jadi bukan naik nih ya, profit ya, ketika turun ya, misalnya dia taruh SL plus misalnya, kalau enggak juga nggak apa-apa sih ini. Ketika ada swing low gitu ya mau naik, nah ketika naik di sini dia mulai pakai averaging buy, kemudian berikutnya averaging lagi di sini nih ketika ada breakout di sini pola N buy lagi, kemudian dia naik biarin aja ini nunggu dulu kan, dan kita kan kalau udah belajar order block dia akan turun, udah tahu di sini nih dia turun ini turun, kemudian naik lagi nunggu naik dulu ada bullish engulfing buy lagi, lewatnya sini buy lagi. Jadi bukan buy begini-begini terus itu. Jadi anunya begini, buy, 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 gitu. Itu sih ya. Jadi mindset kayak gitu tuh udah diajarin saya ya bandel. Makanya saya sekarang kalau ada temen di kantor kan saya lihat itu, gini banget tuh. Jadi dia modalnya 35 juta ya, tapi 0,01 lot banyak banget. Buset. Karena kata dia Pak 0,1 lot dengan angka 35 juta itu kalau misalnya saya hitung sih cuma 50 layer misalnya. 50 layer kan cuma berapa gitu kan. Kalau 10 kan berarti kan 0,1. Berarti kali 5 berarti kan 0,05 Pak gitu kan. 0,5 kata dia. Jadi kalau secara margin level teorinya ya masih aman. Ya tapi itu kalau aman-aman, tapi kan kalau begini bisa saja kita misalnya sell ya. Terus ya. Tapi seketika ada set, ya selesai semua. Makanya kalau begini orang scalping kan langsung mantau kan, set, langsung saya pakai operation mumpung lagi profit. Karena saya juga pakai gitu ya, martingale kayak gitu. Terus kayak misalnya ada ya itu mentor udah ngasih jelas masalah mindset ya, misalnya switching gitu atau locking, buy juga, sell juga. Jadi harga nggak kemana-mana. Cuman kita nggak tahu kapan dilepas sell apa transaksi yang mana. Jadi mendingan kita itu kalau mau ya saya satu akun satu pair, satu akun satu pair. Misalnya ini kita buat akun A ya, akun A ini teorinya gini ya, nanti walaupun prakteknya saya satu akun ada beberapa pair yang masih diajarnya gitu. Kalau mau ternak akun satu pair, misalnya akunnya SAU, akun B Euro, akun C JPY base gitu. JPY-nya misalnya UJ gitu ya, akun D misalnya apa gitu. Walaupun kalau kata guru saya mendingan satu akun aja. Dia itu hanya satu akun, satu pair udah. Karena kata dia
tujuan kita trading nyari yang sesuai dan kenal gitu. Jadi kalau buka di quote-nya itu di MT5 itu cuma ini aja, Euro USD gitu doang kalau guru saya tuh. Udah nggak ada tuh SAU, JPY, Nasdaq, DXY nggak ada, hanya ini aja. Jadi garisnya satu aja gitu. LGPP. Iya bisa. Itu tenang, ya itu bagian dari money management juga. Memilih pair itu bagian dari money management ya. Karena nanti kan uang kita kan kita ngukur ya. Jadi kalau orang uangnya banyak sih nggak masalah. Misalnya punya uang 10.000 dolar, dibagi 10 masing-masing 1.000 dolar gitu kan. Jadi dia punya 10 akun dengan 10 pair. Nanti di ini ya, cuman jadi tetap nggak fokus. Saya pernah juga gitu ya. Maksudnya nggak sampai 10 akun, beberapa akun gitu ya. Oh ini sekarang akun ini. Tapi masih tergoda. Tuh, apalagi ya udah semua ya. Tadi tentang 50% udah ini. Itu aja kita nonton lagi ya. Oh yang TBS sudah paham belum ya? Mas siapa tadi? Nah ini kalau TBS tuh modelnya gini ya. Jadi fokusnya di TBS tuh ada di low time frame ya. Time frame yang 15 ke bawah. Kan kita pengen entry yang paling bawah supaya SL-nya tipis kan. Yaitu ketika ada candle pertama ini ya, ini kan tidak non confirm ya. Karena apa? Lihat candlenya itu bukan bodinya. Tapi kalau lihat bodinya lihat beda kan ini. Beda nggak teman-teman? Ini serupa tapi sama. Serupa tapi apa ya? Bedanya di sini nih candle ini teman. Jadi ini kan entry di model satu ya. Kalau TBS-nya iya, tapi entry-nya kan di model satu. Nah, model satu kan ini. Di sini belum ada konfirmasi karena dia masih naik kan. Tapi kalau di sini lihat udah ada konfirmasi, ini nge-break ini nih, low-nya ini. Ya, ini kan bodinya masih belum nge-break ini ya. Ini kan dia naik kan, misalnya turun, yang merah kan, yang hitam itu turun, kemudian naik. Makanya dia nggak non confirm. Tapi kalau yang ini turun naik lagi. Nah kita ada break ini. Nah ini pakai model satu. Nah kalau CSD gimana? CSD sini nih, yang warna ini nggak bisa digaris ini. Yang di bawahnya model satu ini ada CSD. Nah kita enter di bawah. Jadi kalau TBS itu entry-nya model satu. Tapi kalau C- CSD itu di bawahnya model satu itu di bawahnya tuh. Nah kalau unicorn di atasnya lagi unicorn. Ini kan ada syarat-syaratnya lagi ya. Ini sama nih TBS nih. Jadi TBS itu ada model satu, entry-nya itu di model satu misalnya ini. Nah ini ada stop loss-nya nanti lihat di atasnya ya. Ini udah. Nih. Oke. Ini terterbeli stop naik turun ya tahu ya ini konsep di mode satu entry situ. Kalau mau lengkap ini ada. Siapa ini ada ke level fixnya segala. Ini semua juga udah ada di saya set tuh. Nah ini yang candle 1 2 3 ini tuh lihat. Jadi candle 1 2 turun-turun. Oke, oke, itu udah ke level udah.
Nah, ini kan ada turtle body shop sama turtle wig shop ya, bedanya apa? Jadi dipilihnya kalau kata Mas AR aku pilihnya TBS ya. Karena dia ada konfirmasi body. Kalau ini kan wig ya, bedanya sih itu. Ini kan candle pertama, kemudian naik nge-reject tapi nge-reject apa misalnya nge-sweep wignya doang. Ini kan time frame bawah ya. Nah, kalau ini kan udah melewatin bodinya. Jadi ketika ada height sebelumnya, nih height yang sebelumnya naik kan, break naik kemudian turun, nah ini bodinya yang kita disebut TBS. Oke, udah banyak, udah ada semua nih. Ya karena materinya saya buat simpel, jadi kalau materi bolak-balik itu aja teman-teman. Bolak-balik materi gitu aja. Yang penting kita pas di oke, ini yang cerita teman saya yang lost nih, ratusan ribu dolar ya. Alhamdulillah sudah paham. Oke. Teman-teman itu dulu ya. Jadi ya kapan mau berubah mindset, makanya karena benar saya bilang mindset dulu, change your mindset. Benar, karena itu saya juga bukan masalah metodologi psikologi, mindsetnya dulu diawali. Jadi yang namanya psikologi itu mindset. Mindset terhadap trading itu apa gitu. Jadi nggak ada ceritanya orang cepat-cepat kaya. Justru dengan potensi likuiditas ini kalau udah kita paham ya nyaman loh teman-teman, trading profit harian selesai aja cukup. Jadi bisa menyukupkan diri itu nyaman trading. Besok lagi cari duit lagi. Karena market nggak akan kemana-mana teman-teman. Tinggal kita ambil posisi besok. Yang belum follow akun saya silahkan follow. Kalau mau belajar gratis ya, nggak ada yang bayar-bayar. Malah media grup saya yang gratis dijadikan apa? Ada orang yang taking profit ya. Member-member diajakin dia dengan jelasin dengan pinternya gini-gini ya, tujuannya untuk beli indikatornya lah, kelasnya dia atau affiliate-nya atau apa. Yang grupnya gratis nih teman-teman ya. Dan jujur ya, saya mungkin udah cerita ya. Saya metodenya saya kasih beberapa orang murid ya, bukan murid ya, orang yang mau dengerin apa yang saya omongin. Makanya saya ngomong bener, ada yang profit 100 juta, itu bener, bukan cerita bohong. Japri-japri, ngasih CRR, walaupun saya bilang nggak usah gitu. Nyari CSR tuh dia mau traktir gitu. Saya untung ratusan juta nih Pak, mau ngasih Bapak, tapi jangan uang ya. Ya udah Gojeknya aja Pak, Pak Iwan mau makan apa? Ya udah kalau itu masih ini. Jadi ya udah saya pengen makan ini dikirim. Tapi saya nggak minta teman-teman ya, saya jadi itu hanya jadi saya nggak bohong ada yang jadi saya gini teman-teman, saya metode saya pakai, saya paling profit 10 juta gitu ya, atau 1 juta. Tapi yang metode ini dipahami sama teman saya itu malah dia profitnya lebih. Bahkan ada eh, bukan member di grup ini, member lain gitu ya. Kebetulan dia itu adalah guru ya. Saya profitnya cuma 500 ribu, dia untungnya 40 juta. Cek aja Pak yang jualan. Iya, saya juga kick ketika ada yang komplain, "Pak Iwan ini kok saya dijabri," ya udah saya kick aja.
Saya bilang gini, orang saya ngasihnya gratis ya di lapak saya gitu, dia ngambil kesempatan untuk jualan, bingung juga nih orang. Karena itu dan anehnya saya lihat, Pak, itu saya masuk grup banyak juga, berarti ya teman-teman di grup tuh masih belum, apa ya, dia masih mau membeli membeli, apa ya, grup yang berbayar, padahal di saya kan gratis ya. Berarti masih belum ya mungkin belum paham dengan NCRT, mungkin cari metode lain. Jadi makanya saya bilang kalau teman-teman mau join grup saya, kalau boleh seminggu dulu deh tradingnya jangan pakai metode yang lama, pakai NCRT dulu aja deh. Kalau misalnya gagal ya udah, jangan pakai NCRT-nya. Minggu kosongin gelas gitu, metode yang lama di kosongin yang apa saya sharing aja. Itu beberapa teman-teman yang ikut saya dan percaya, jadi itu masalah kepercayaan sih. Tapi kalau nggak percaya dengan metode ini ya agak susah. Makanya kalau yang sudah biasa trading coba deh seminggu dah pakai dulu dengan key level yang saya sharing itu, yang saya ini coba itu dulu, coba dulu. Nanti kalau misalnya gagal ya balik lagi ke metode lama, apa-apa. Padahal metode lama kan kalau saya kan dulu pakai metode yang banyak-banyak yang keren-keren ya. Tapi akhirnya kembali yang menurut saya metode yang sederhana. CR itu karena sedikit pemahaman aja sih. Sebenarnya konsepnya itu kan high low juga kalau di pola N-nya. Alhamdulillah benar. Jadi kalau setelah memahami NCRT nih ya, itu masalahnya di psikologi. Nanti teman-teman ada namanya rasa tamak, overconfident. Itu yang akan menjadikan kita loss. Benar. Karena kita sering profit nantinya ya. 0,01 profit lagi, 0,0 profit lagi. Wah ini, padahal lupa modalnya cuma berapa, kita satu lot selesai nih, sama aja. Jadi pentingnya tuh kalau udah milih metode NCRT yang berikutnya PR-nya itu masalah money management dan psikologi trading. Itu aja udah. Jadi ketika profit dicoba ditahan ke tangannya jangan gatel. Makanya kan ada beberapa yang udah bagus tuh di grup, stop dulu, nikmatin besok, udah besok lagi. Market nggak kemana-mana kok. Selama kita masih hidup, market jalan ya udah. Kita ambil peluang di saat. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, dikomentari, silakan diskusi aja kita ya. Jadi kapan berubahnya nih teman-teman? Insya Allah saya mau berubah saya, karena emang semakin mendekati umur kan, saya bentar lagi pensiun nih kerjanya. Saya harus siap nih, apalagi yang modal yang ketika pensiun gitu ya, harus menggantikan uang yang hilang. Nah, kalau pensiun saya hitung hilangnya 85% ya income saya kalau pensiun. Ngeri juga kalau ada backup ini. Makanya saya berusaha di forex, di saham gitu ya. Saham untuk cari dividen sama di tabungan emas ini. Di Tring, saya bukannya di Tring. Tapi kemarin lagi saya ya yang namanya kebutuhan ya ada aja sih. Kita udah profit, ada kebutuhan ya harus kita keluarin. Emang udah qadarulahnya gitu kali. Apakah menyesal nggak juga? Emang mungkin bagian prosesnya untung-untung yang kita peroleh harus dikeluarkan ya. Untung ada trading. Ketika ada kebutuhan bisa ambil dari trading, kalau enggak ya. Oke, ada komentar lagi teman-teman? Udah ini semua ya. Jadi kita rekap lagi ya. Jadi materinya ini tentang money management malam ini. Jadi yang pertama ya, hukum bertahan. Bagaimana caranya? Makanya teman-teman kalau misalnya modal 1 juta gitu ya, gimana bertahan tuh 1 juta supaya sebulan itu nggak hilang. Jatuh bangunnya kalau misalnya uangnya sampai 100.000 modalnya udah 0,01 di euro. Bisa nggak? Jangan di emas terus. Jadi profit itu hasil, bukan tujuan utama ya teman-teman. Profit itu hasil, bukan tujuan utama. Ini di grup ada yang CAT lagi siapa? Aduh, sorry ya. Kalau so ada, cuman enggak.
Itu ada fair value gap tapi nunggu ini juga, nunggu close. Jadi kalau menentukan C1 itu H4 ya teman-teman ya. Ada Pak Sarjono, selamat malam Bang. Saya sering ada di kan setiap rekam anu live ini saya upload di YT ya. Ada linknya tuh bisa tonton ulang. Kemarin kapan ya? Waktu hari kemarin ya, yang 3 jam itu. 3 jam. Jadi bisa ditonton di grup tele yang lama-lama. Tapi kan ke teman-teman ada yang Pak, kalau bisa dibuat akun channel di YT ya kan? Saya buat akun channel di YT itu ada tuh. Tinggal nonton aja. Ada yang 1 jam, ada yang 2 jam. Kan live-nya saya pernah kapan 3 jam hari Senin apa ya? Malam Senin ya, iya benar. 3 jam ya. Saya ngomong sendiri kayak gini 3 jam. Terus ada yang nonton lagi orang eh, bahkan tercerahkan alhamdulillah sih saya ada barokahnya berarti. Bisa nonton lagi Pak, nggak apa-apa. Terus ada juga yang selalu japri itu. Sebenarnya kalau bisa jangan japri, nanyanya di grup. Misalnya, Pak, saya nggak paham di video ini di menit ke sini maksudnya apa gitu. Tapi dia japri, bilang Mas kalau bisa nanyanya di grup gitu. Biar tadi pertanyaan ini teman-teman yang mungkin lagi belum baca bisa saya jawab sekalian. Ya sama-sama Pak Sarjono ya. Jadi kalau ini kan udah tinggal belajar, meluangkan waktu ya. Karena kenapa sih kita dan jadi perlu spiritualnya ya, spirit maksudnya kenapa sih kita memaksimalkan supaya paham di trading forex ya? Karena apa ya? Kalau kita udah paham seperti guru saya nih, saya sih belum ya. Itu $1.000 per hari ya, bayangin dia tuh. $1.000 per hari. Jadi saya bilang, Pak, trading kayak ATM aja. Jadi kalau dia ada kebutuhan sesuatu gitu, ya udah fokus trading, udah dapat $1.000 beli terus ambil, enak banget jadinya. Kayaknya hidup tuh indah gitu kalau udah paham forex itu ya. Kayaknya apalagi di EU ya, aduh tenang gitu. Jadi walaupun profit nggak kemerungsung, istilahnya nggak apa ya, perasaannya itu tenang gitu. Karena udah bisa mengendalikan diri. Target ini saya aku profit $2.000 dan misalnya. Udah setelah dapat selesai $2.000 kan berapa juta? 35 juta ya. 30 jutaan ya, bisa lebih ya. Masa sehari 30 juta nggak cukup? Cukup dong kan? Nah saya ngeliat kayak gitu, oh walaupun dia, nah saya kan masih kecil ya modalnya ya. Saya dapat 1 juta cukup lah, 1 juta 2 juta sehari kan bagi saya cukup ya. Hari 1,5 juta gitu ya. Ide hari ini 750.000 misalnya gitu ya. Udah cukup. Harus kapan hari ya udah emang belum. Oke, hukum dua, hukum tiga, hukum satu. Oke, nggak ada pertanyaan. Ada ini lagi nggak? Luar Masya Allah ya, saya pagi-pagi ngajar tema lain, malam tema forex ya, Masya Allah, barokah ya. Tapi saya seneng kok. Itu dulu ya teman-teman kayaknya. Besok kita semoga pagi-pagi kalau bangun pagi live lagi ya, mapping pagi ya, biar tenang mappingnya enak. Semoga ya. Jam habis sholat subuh jam 4:30 ya, mapping-mapping lah kalau misalnya sempat ya. Oke, kita closing dulu ya.
Makasih sama-sama Pak Sisyo. Izin pamit dulu ya teman ya. Saya closing dulu, semoga live ini bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga dimudahkan pahamnya di trading forex dengan pola NCFT. Terus semoga bisa profit konsisten ya. Itu. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum follow silahkan follow ya. Yang mau join silahkan DM.